sejahtera selalu. Semoga semua selalu diberkati Tuhan, diberi kesehatan, terutama sekali dalam masa pandemi ini. Senang rasanya saya hari ini bisa bertemu kalian semua, anak-anak muda masa depan harapan bangsa Indonesia. Tepat pilihan kalian masuk di SMA Negeri 1 Yogyakarta, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SMA Busa, karena disinilah terutama sekali pendidikan karakter akan diprioritaskan dan diperhatikan, di mana nanti karakter yang baik pasti akan menuntun anak-anak muda ini ke masa depan yang gemilang. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu, orang tua, dan juga wali peserta didik yang telah memberikan kepercayaan kepada kami SMA Busa untuk bersama-sama kita bergandengan tangan untuk membimbing dan mendampingi anak-anak ini, anak-anak muda ini untuk nanti menata masa depan. Kali ini saya Katarina Evita Aprilianti dan nanti rekan saya Ibu Cahya Imawati, kami dari bidang kurikulum dan manajemen mutu SMA Busa akan men-sharingkan mengenai bagaimana peminatan di Busa, apa, kemudian programnya seperti apa. Dan nanti Bapak Ibu dan anak-anak semua bisa menyaksikan, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa berkomunikasi dengan kami. Jadi mari kita mulai. Ya, kita akan masuk ke bagaimana peminatan di SMA Negeri 1 Yogyakarta atau SMA Busa. Untuk materi ini akan kita bagi dalam beberapa tahap bahasan. Yang pertama, nanti kita akan melihat jenis programnya apa saja sih yang ada di peminatan, kemudian mekanisme penentuannya bagaimana, apa saja yang harus dilihat. Lalu rangkaian prosesnya, ada tes, ada psikotes, ada pendataan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penjelasan mengenai angket peminatan, kemudian penjelasan mengenai apa saja mata pelajaran yang akan ada di setiap program-program peminatan, serta yang terakhir adalah langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh peserta didik dan juga bagaimana tipsnya supaya nanti lancar dalam mengikuti proses peminatan ini. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, jenis program peminatan yang ada di SMA Busa. Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal yang namanya peminatan. Mungkin Bapak Ibu atau mungkin peserta didik ada yang belum mengenal apa itu peminatan. Peminatan itu adalah lebih kepada, kalau dulu namanya jurusan. Jadi sudah mulai dikategorikan minat dan bakat dari setiap peserta didik. Apakah akan menjurus ke peminatan atau akan mengarah ke peminatan bahasa dan budaya, atau ke peminatan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, atau ke peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi di Busa ada 3, bahasa dan budaya, kemudian IPS, dan MIPA. Itu adalah program-program peminatan yang ada di SMA Busa. Nah, kemudian bagaimana jumlah kelas untuk setiap program itu? Jumlah kelas untuk setiap program, artinya berapa bahasa, berapa kelas IPA, berapa kelas IPS, itu nanti akan kita lihat dari hasil penentuan peminatan yang nanti diolah dari banyak data yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Kemudian juga akan kita lihat dari SDM yang kita miliki, kemudian juga dari kondisi sekolah yang nanti akan dipertimbangkan, kemudian diolah sehingga menentukan berapa kelas untuk setiap program peminatan. Kemudian kita sekarang akan masuk ke yang kedua, proses penentuan peminatan. Apa saja aspek yang akan kita lihat? Ada beberapa aspek, cukup banyak. Dan ini untuk setiap aspek mohon perhatian dari anak-anak semua, dari para peserta didik, dan juga mohon bantuan dari Bapak Ibu, orang tua, ataupun wali peserta didik untuk berkenan mendampinginya. Yang pertama, penentuan peminatan ini nanti akan dilihat dari nilai raport. Salah satunya dari nilai raport. Raport yang mana? Raport SMP kelas 7, 8, 9. Artinya semester 1 sampai semester 6. Jadi mohon dengan sangat untuk para peserta didik yang sampai sekarang belum lengkap dalam mengumpulkan raportnya, mohon untuk segera mengumpulkan dan berhubungan langsung dengan tim daftar ulang di PPDB SMA Busa. Kemudian dari nilai raport itu apa yang akan dilihat? Yang dilihat adalah nilai-nilai di dalam 4 mata pelajaran
matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Jadi empat mapel itu yang akan kita lihat untuk menentukan sebagai salah satu untuk menentukan peminatannya. Yang kedua, untuk proses penentuan peminatan akan dilihat dari hasil psikotes. Psikotes ini akan dilakukan secara online bekerja sama dengan Universitas Kristen Wicana. Jadi nanti dari tim psikotes UKDW yang akan memberikan tes psikotes online-nya kepada peserta didik semua. Online-nya menggunakan apa? Nanti akan menggunakan Google Classroom. Untuk Google Classroom nanti kita akan atur, kita akan koordinasikan bersama, dan nanti anak-anak akan mendapat konfirmasi untuk emailnya, kemudian untuk WA-nya, karena kita akan gunakan dua hal itu dalam berkomunikasi selama tes psikotes ini dilaksanakan. Kemudian kapan ini akan dilaksanakan? Tesnya akan dilaksanakan tanggal 6 atau tanggal 7 Juli, jadi hari Senin atau hari Selasa. Tergantung nanti peserta didik akan mendapat jadwal yang mana, bisa tanggal 6 atau tanggal 7. Durasi tesnya sekitar 3,5 jam, mulai dari jam 8, nanti ada persiapan, dan nanti biasanya berakhir sekitar jam 12 dengan istirahat mungkin dia setengah 1. Itu untuk tes psikotes ya, maaf untuk psikotes. Kemudian yang ketiga untuk proses penentuan peminatan dilihat juga dari hasil tes peminatan. Kalau tadi psikotes, sekarang tes peminatan. Tes peminatan itu apa? Tes peminatan itu adalah tes dari 4 mapel, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang dibuat oleh SMA Bosa, yang materinya adalah materi UN SMP. Jadi ini digunakan untuk melihat sejauh mana kesiapan anak-anak untuk memasuki jenjang SMA. Jadi dari materi SMP-nya kita lihat perolehannya sampai mana, sehingga nanti di SMA bisa kita siapkan dulu, terutama nanti masuk di peminatan yang mana. Tes ini juga online, juga masih pakai Google Form, masih pakai Google Classroom, pakai email, pakai WA. Jadi mohon nanti untuk semuanya itu email, WA yang sudah kita berikan, mohon untuk selalu dijaga. Misalnya passwordnya jangan sampai lupa, sehingga nanti semua rangkaian tes ini berjalan dengan lancar. Tes ini akan berlangsung tanggal 8 dan 9 Juli, jadi 2 hari. 8 itu untuk nanti pelajaran matematika dan bahasa Inggris, tanggal 9 ya untuk IPA dan IPS. Nanti ada petunjuk mengenai bagaimana mengerjakan, waktunya juga berapa lama, nanti mohon untuk perhatian para peserta didik dan juga bantuan pendampingan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah angket peminatan. Angket peminatan ini nanti akan diisi oleh peserta didik dan juga diketahui dan ditandatangani oleh orang tua. Isinya apa? Isi angket peminatan adalah nanti pilihan dari anak-anak ini dan juga dengan diketahui orang tua apakah ingin masuk ke bahasa, ingin masuk ke IPS, atau ingin masuk ke MIPA. Itu angket peminatan. Ini pun masih akan dilakukan secara online karena kita masih berada dalam masa prihatin ini ya. Jadi angket peminatan akan dibagikan secara online setelah selesai psikotes, jadi tanggal 6 atau tanggal 7. Nanti dari tim PPDB akan membagikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak angketnya, kemudian nanti mohon dicermati dulu, diisi, ditandatangani dan dikembalikan ke kami, di-scan, kemudian di-emailkan kembali atau di-WA-kan untuk kami data dalam menentukan proses peminatan ini. Pengumpulan angket nanti akan kami tunggu paling lambat tanggal 10 Juli 2020. Yang terakhir yang kita akan lihat dalam proses penentuan peminatan adalah indeks prestasi SMP asal peserta didik. Indeks prestasi ini akan dilihat dari perolehan nilai UN dari sebuah SMP atau SMP asal peserta didik tadi selama beberapa tahun terakhir. Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait untuk memperoleh indeks prestasi ini. Demikian untuk proses penentuan peminatan. Jadi yang pertama ada nilai rapor semester 1 sampai 6, kemudian nanti hasil psikotes tanggal 6 dan 7 Juli, 6 atau 7 Juli, kemudian hasil tes peminatan tanggal 8 dan 9 Juli, kemudian angket peminatan, dan yang terakhir indeks prestasi.
Kelima-limanya akan kami lihat dan akan digunakan bobot tertentu dalam menentukan peminatan. Nanti di hasil akhirnya menentukan seorang peserta didik berada di MIPA, berada di IPS, atau berada di peminatan bahasa dan budaya. Ya, setelah tadi kita melihat atau kita mendengarkan bersama dari program peminatan apa saja yang ada di BOSA, kemudian bagaimana penentuan peminatannya. Sekarang kita akan melihat rangkaian tesnya, rangkaian tes dan prosesnya yang akan kita lakukan bersama di tanggal 6 sampai tanggal 10. Yang pertama, di antara tanggal 2 dan 3, jadi atau 3 dan 4 Juli nanti, hari Kamis, Jumat, itu akan ada pengiriman data email ataupun verifikasi dari tim PPDB kepada Bapak Ibu atau peserta didik. Verifikasinya apa? Ini adalah mengenai nanti alamat emailnya, kemudian apakah WA-nya aktif atau tidak. Jadi dua hal itu yang nanti akan kita verifikasikan ke Bapak Ibu semua dan anak-anak semua. Kemudian kami akan informasikan itu bisa melalui telepon, bisa melalui WA. Jadi mohon nanti untuk di tanggal-tanggal 2, 3, atau 4 mohon berkenan untuk WA-nya selalu aktif. Setelah itu Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk persiapan, karena di hari Senin atau hari Selasa tanggal 6 atau tanggal 7 Juli 2020 kita akan melakukan psikotes. Jadi dari jam 8 sampai sekitar jam 12 nanti yang akan menghandle adalah tim dari IKADINI. Setelah jam 12, mulai jam 1 kami akan melakukan pengiriman angket peminatan yang tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai angket peminatan. Angket peminatan ini juga nanti akan kami kirimkan bisa melalui Google Classroom-nya atau nanti melalui WA setiap peserta didik ataupun WA Bapak Ibu. Pengiriman angket peminatan ini sekaligus sebagai verifikasi kehadiran tes bagi kami. Jadi nanti yang kami kirimkan adalah yang sudah mengikuti psikotes. Kalau ada Bapak Ibu yang putra-putrinya belum mengikuti psikotes atau ada kendala, nanti mohon segera untuk menghubungi kami di nomor telepon atau nomor HP yang sudah ada di file peminatan, edaran peminatan yang sudah dibagikan sebelumnya. Selanjutnya di hari Rabu itu ada tes peminatan. Tes peminatan yang ada di hari Rabu adalah matematika dan bahasa Inggris. Kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama jam 8 sampai jam 10 adalah tes peminatan matematika. Kemudian yang jam 11 sampai jam 1 itu adalah tes peminatan bahasa Inggris. Ada jeda antara jam 10 sampai jam 11. Nanti mohon digunakan ini bisa untuk istirahat ataupun untuk persiapan peminatan selanjutnya. Tes peminatan ini ataupun psikotes yang tadi di tanggal 6 atau 7 merupakan kegiatan wajib. Jadi wajib diikuti oleh seluruh peserta didik karena sangat diperlukan dalam penentuan peminatan. Mengenai linknya soal ataupun bagaimana cara peserta didik nanti akan mengerjakan soal akan kita informasikan melalui WA atau melalui Google Classroom menjelang tes. Di hari Kamis kita juga akan melakukan hal yang sama dengan di hari Rabu. Hanya saja di hari Kamis kita akan melakukan tes peminatan MIPA, IPA, dan tes peminatan IPS. Jam 8 sampai jam 10 itu tes peminatan IPA, kemudian istirahat jam 11 sampai jam 1 tes peminatan IPS. Caranya juga masih sama seperti yang di hari Rabu. Dan di hari Jumat 10 Juli 2020 kita akan melakukan kegiatan pengumpulan angket peminatan yang sudah Bapak Ibu isi dengan peserta didik, dengan putra putri, dan ditandatangani oleh putra putri, oleh anak-anak dan juga Bapak Ibu. Setelah ditandatangani nanti bisa di-scan kemudian dikirimkan kembali ke kami melalui email ataupun WA. Kegiatan ini kami harapkan hari Jumat ini bisa kami terima untuk angketnya maksimal jam 12 siang. Kemudian kenapa jam 12 siang? Karena nanti setelah jam 12 mungkin jam 1 atau jam 2 nanti akan ada informasi atau penjelasan mengenai MPLS. Jadi mengenai masa-masa pengenalan lingkungan sekolah yang nanti akan dilakukan juga secara online. Kemudian sedikit catatan untuk rangkaian tes ini. Jadi bagi para peserta didik yang belum bisa mengikuti semua aspek, artinya semua rangkaiannya,
maka nanti akan ada penundaan untuk penentuan peminatannya. Jadi agak tertunda karena kami memang sangat memerlukan semuanya. Jadi dari nilai raport, dari psikotes, dari tes peminatan yang 4 mapel, kemudian dari angketnya, dan juga dari indeks prestasi. Kami akan menggunakan semuanya untuk menentukan peminatan dari anak-anak semua. Itu untuk rangkaian tesnya. Dan sekarang kita akan masuk ke selanjutnya adalah mengenai angket peminatan. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana mengenai angket peminatan. Jadi saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam angket peminatan yang nantinya akan anak-anak isi juga didampingi oleh Bapak Ibu semua. Angket peminatan ini nanti akan kami kirimkan melalui WA atau email. Bapak Ibu kemudian bisa download, anak-anak bisa download, lalu nanti ditulis tangan, diisi ditulis tangan. Nanti diperhatikan semuanya. Sebelum pengisi mohon memperhatikan semua petunjuk lagi atau panduan supaya apa yang ditulis ini nanti betul-betul memang mencerminkan dari minat dan bakat anak-anak semua ya. Di angket peminatan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengantar. Jadi di sini dijelaskan apa maksud dari angket ini dibuat. Yang kami garis bawahi di sini bahwa data ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penempatan peminatan dan lintas minat di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Jadi kami mohon dengan sangat untuk diisi dengan penuh kesungguhan hati dan ketelitian. Jadi betul-betul anak-anak harus mantap untuk memilih peminatan yang akan dituliskan di sini. Kemudian di bagian B kami menuliskan petunjuknya. Jadi bagaimana cara anak-anak nanti mengisinya dan harus dikonsultasikan dengan orang tua. Jadi orang tua harus mengerti atau tahu apa yang dipilih anaknya dan menandatangani apa pilihan anaknya. Bisa nanti berdiskusi atau misalnya ketika nanti anak-anak atau Bapak Ibu masih ada kebingungan nanti ketika masuk ke IPS apakah besok kuliahnya bisa di program prodi apa. Nah itu bisa di browsing-browsing dulu atau nanti bisa bertanya ke kami akan mencoba membantu menjelaskan. Setelah angket ini diisi, ditandatangani oleh Bapak Ibu dan juga oleh anak-anak semua, maka angket ini di-scan dan kemudian dikembalikan ke kami melalui email atau melalui WA. Sekolah tidak menerima rawat pilihan. Jadi sekali lagi, sekolah tidak menerima rawat pilihan. Sekali angket ini masuk ke kami, maka ini yang akan kami pergunakan. Jadi mohon sekali saya ulang dengan sangat ketika mengisi betul-betul hati-hati, penuh kesungguhan dan penuh ketelitian. Kemudian di bagian C adalah identitas peserta didik. Di situ ada nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran itu adalah yang ada tertulis di map pendaftaran. Jadi nomor Bapak Ibu atau anak-anak ketika mendaftar di BOSA. Kemudian nama lengkap mohon dituliskan, nama lengkap jangan ada yang disingkat. Lalu tempat dan tanggal lahir, kemudian asal SMP, dan yang terakhir di identitas adalah alamat tempat tinggal. Khusus bagi anak-anak yang mungkin nanti ada tinggal di Jogja, misalnya kedepannya nanti tinggal di Jogja tidak dengan orang tua, misalnya sekarang sudah ada di Jogja, mohon dituliskan alamat yang ada di Jogja. Tapi kalau masih bersama Bapak Ibu, mohon dituliskan alamat yang bersama Bapak Ibu saja. Ya. Selanjutnya di bagian D adalah keterangan mengenai peminatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada berapa program, kemudian apa saja yang kita lihat untuk menentukan peminatan, kemudian mapel-mapelnya apa saja yang nanti akan saya jelaskan kemudian. Dan di bagian paling bawah ada kalimat berdasarkan keterangan di atas, maka saya memilih program peminatan 1, 2, dan 3. Itu mohon diisi. Diisinya sesuai urutan. Jadi diisinya apakah nomor 1 memilihnya bahasa budaya dulu, baru urutan keduanya IPS atau yang ketiganya MIPA, atau bagaimana, nanti itu tergantung dari anak-anak dan Bapak Ibu semua. Jadi mohon untuk dituliskan sesuai yang paling diminati ya, dan paling diminati, program peminatan yang paling diminati. Selanjutnya di bagian E adalah keterangan mengenai lintas minat. Tadi ada peminatan, sekarang ada lintas minat. Jadi memang di kurikulum 2013 itu ada mapel-mapel wajib, kemudian mapel peminatan, dan ada mapel lintas minat. Jelasnya nanti kita akan lihat bersama. Nah, khusus untuk lintas minat di kelas 10 itu nanti
setiap peserta didik akan mendapatkan 2 atau belajar bersama 2 mapel lintas minat. Nah, di sini kami memberikan option atau pilihan, ada 3 pertanyaan, nanti ini wajib diisi semua. Yang pertama, jika saya diterima di program Bahasa dan Budaya, maka mata pelajaran lintas minat yang saya pilih adalah A. Ekonomi dan Sosiologi atau Ekonomi dan Biologi. Demikian juga yang nomor 2, jika saya diterima di program MIPA, maka mata pelajaran lintas minat yang saya pilih adalah A. Ekonomi dan Geografi atau Ekonomi dan Sastra Inggris. Dan yang ketiga, jika saya diterima di program IPS, maka mata pelajaran lintas minat yang saya pilih adalah A. Kimia dan Sastra Jepang atau Kimia dan Fisika. Untuk 3 pertanyaan ini mohon diisi semuanya. Walaupun misalnya nomor 1 saya ingin Bahasa dan Budaya, tapi yang khusus untuk lintas minat 1, 2, 3-nya mohon diisi, karena ini akan menjadi bahan-bahan pertimbangan kami selanjutnya untuk peminatan. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan tambahan. Jadi rombongan belajar itu akan dilaksanakan jika dipilih oleh minimal 21 orang. Artinya begini, lintas minatnya itu akan dilakukan. Jadi tadi kan ada lintas minat ekonomi dan geografi. Nah, itu akan diadakan untuk MIPA misalnya jika yang memilih ekonomi dan geografi itu lebih dari 21. Ketika kurang dari 21, maka kita akan alihkan ke lintas minat yang lain. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti putrinya atau anak-anak memilih ekonomi geografi, ternyata setelah dikumpulkan dari semua peserta didik kelas 10 itu hanya ada 15 yang milih ekonomi dan geografi. Kalau keterima di MIPA, maka ekonomi dan geografi tidak akan kami adakan karena jumlahnya di bawah 21. Nah, kami adakan kalau dia jumlahnya di atas 21. Jadi secara otomatis tadi yang memilih ekonomi dan geografi karena kuotanya kurang, maka dia akan beralih ke ekonomi dan sastra Inggris. Itu nanti mohon diperhatikan juga. Setelah itu bagian yang terakhir adalah tanda tangan. Sebelah kanan adalah tanda tangan peserta didik dan sebelah kirinya adalah tanda tangan Bapak Ibu orang tua atau wali. Mohon nanti dituliskan nama lengkap, jadi tanda tangan dan nama lengkap dan tanggal Bapak Ibu atau anak-anak mengisi angket ini. Demikian untuk angket peminatan, dan nanti setelah kita olah bersama, maka kelas peminatan itu akan diumumkan setelah MPLS berakhir. Jadi di tanggal 17 Juli 2020 nanti kami akan informasikan putra-putri Bapak Ibu atau anak-anak semua masuk di peminatan yang mana. Kita sekarang akan langsung masuk ke bagian selanjutnya adalah mata pelajaran yang ada di peminatan, masing-masing peminatan. Ya, baik, kita akan masuk ke apa saja atau mata pelajaran apa saja yang nanti akan kita pelajari bersama, akan anak-anak pelajari bersama di setiap program peminatan. Tadi ada 3 peminatan ya, Bahasa Budaya, IPS, dan MIPA. Pertama kita akan melihat mata pelajaran apa saja yang ada di program Bahasa dan Budaya. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai nama mapelnya dan juga berapa jam per minggu. Tapi ketika saya menyebutkan berapa jam per minggu, itu mungkin jumlah ketika pembelajarannya sudah bisa normal gitu ya. Tapi ketika kita masih pembelajaran jarak jauh nanti di 13 Juli, maka jam per minggu ini akan kita kemas kembali sehingga bisa memenuhi untuk kebutuhan pembelajaran. Ya, saya akan mulai dulu untuk Bahasa dan Budaya. Di kurikulum 2013 ada 4 bagian dari mata pelajaran. Mata pelajaran ini yang pertama yang kita sebut dengan mata pelajaran wajib A. Di mata pelajaran wajib A, namanya wajib pasti harus ya, ada 6 mapel. 6 mapel itu yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi tentang apa ya nanti iman, kemudian tentang toleransi dan lain-lainnya ada di sini. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sejarah Indonesia. Saya ulang ya, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sejarah Indonesia. Ada 6. Namanya saja wajib berarti pasti di semua program ada. Jadi anak bahasa pun belajar matematika,
Anak IPS pun akan ketemu matematika. Nah, untuk agama dan budi pekerti nanti seminggu akan belajar sekitar 3 jam pelajaran. 1 jamnya adalah 45 menit, jadi 3 kali 45 menit. Kemudian untuk PPKN, Pancasila dan Kewarganegaraan itu adalah 2 jam. Matematika 4 jam per minggu, bahasa Indonesia pun juga 4 jam per minggu, bahasa Inggris dan sejarah Indonesia masing-masing 2 jam per minggu. Itu mata pelajaran wajib A. Sekarang berikutnya adalah mata pelajaran wajib B. Mata pelajaran wajib B ini juga masih wajib, tetapi ini lebih kepada banyak nanti di aspek untuk psikomotor ya, atau keterampilan ya, proses keterampilan. Jadi ada mapel seni budaya, ada mapel pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Jadi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian prakarya dan kewirausahaan. Lalu yang berikutnya adalah muatan lokal. Muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Untuk kelas 10 nanti di PKWU atau prakarya dan kewirausahaan itu akan kita berikan materi batik yang merupakan juga rangkaian dari muatan lokal. Jadi tadi di mata pelajaran wajib B seni budaya, PJOK pendidikan jasmani, dan PKWU dan bahasa Jawa. Semuanya masing-masing 2 jam per minggu, 2 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya di bagian ketiga adalah mata pelajaran peminatan. Nah, peminatan ini yang sesuai atau betul-betul masuk ke masing-masing karakter dari peminatannya. Di bahasa dan budaya ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, dan juga antropologi. Masing-masing adalah 3 jam pelajaran. Dan bagian terakhir untuk mata pelajaran yang ada di program bahasa dan budaya adalah 2 mata pelajaran lintas minat seperti yang tadi sudah ada di angket. Masing-masing 3 jam pelajaran. Jadi cukup banyak pelajarannya, tapi sekali lagi nanti di era PJJ pembelajaran jarak jauh kita akan kemas semuanya sehingga nanti bisa sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran jarak jauh. Itu program bahasa budaya. Selanjutnya kita masuk ke ilmu pengetahuan sosial. Skemanya masih sama, mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B. Sama seperti di bahasa budaya tadi, ada agama, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, kemudian seni budaya, PJOK, PKWU, dan bahasa Jawa. Yang membedakan hanya di peminatannya. Di program IPS, peminatannya adalah mata pelajaran geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Jadi sejarahnya menjadi 2 ya. Ada sejarah Indonesia yang merupakan wajib dan ada sejarah yang khusus peminatan IPS. Masing-masing dari mapel peminatan ini adalah 3 jam per minggu. Dan yang bagian terakhir adalah mata pelajaran lintas minat, sama seperti bahasa dan budaya tadi. Ada 2 mata pelajaran lintas minat untuk anak-anak yang nanti akan belajar di program IPS. Jadi masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian program yang ketiga itu adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Masih sama A, B, kemudian peminatan dan lintas minat. Jadi yang mata pelajaran wajib A dan B sama seperti yang di bahasa dan budaya, hanya yang di C menjadi ada mata pelajaran biologi, matematika, fisika, dan kimia. Jadi anak-anak MIPA yang nanti akan masuk di peminatan MIPA akan bertemu dengan matematika wajib dan matematika peminatan. Jadi cukup banyak jamnya untuk bertemu dengan matematika, sekitar 7 jam per minggu. Jadi ini mohon diperhatikan untuk anak-anak nanti yang memilih program MIPA. Kemudian yang bagian terakhir adalah 2 mata pelajaran lintas minat, sama seperti yang program lain, masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian dari tadi saya menyinggung mata pelajaran lintas minat. Nah, sebenarnya apa itu mata pelajaran lintas minat? Lintas minat ini adalah mata pelajaran yang dipelajari tetapi di luar peminatannya. Jadi anak bahasa budaya belajar mapelnya IPA dan IPS atau IPS, IPA dan atau IPS. Anak IPS belajar mapelnya bahasa budaya atau IPA. Jadi saling saling lintas peminatan, karena itu disebut lintas minat. Nah, mapel lintas minat ini akan dikondisikan oleh sekolah dan sudah ditampilkan di angket yang nanti Bapak Ibu dan anak-anak
bisa lihat, sehingga dari awal sedini mungkin bisa dipersiapkan untuk pilihannya, terutama dengan memperhatikan pelajaran lintas minat. Demikian untuk penjelasan mengenai mata pelajarannya, dan sekarang kita akan masuk ke proses selanjutnya atau sharing selanjutnya mengenai langkah-langkah dan tips mengenai bagaimana supaya proses peminatan ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti akan disampaikan oleh teman saya Ibu Cahya Imawati. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat selalu. Baik, kita lanjutkan dengan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan dalam pemilihan program peminatan berikut ini. Yang pertama adalah kalian lihat dulu video panduannya. Kemudian yang kedua, pastikan semua syarat sudah dikumpulkan. Langkah yang ketiga, persiapkan dengan baik materi untuk tes dan jangan lupa istirahat cukup sebelum kalian tes. Yang keempat, mengikuti psikotes, kemudian mengikuti tes peminatan, dan isi anketnya dan tanda tangani bersama dengan orang tua. Sekali lagi, pertimbangkan mata pelajaran yang akan dipelajari dalam seminggu dan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kemudian langkah terakhir adalah tunggu prosesnya sesuai dengan jadwal. Selain langkah-langkah tersebut, ada beberapa persiapan yang harus kalian persiapkan dengan baik. Yang pertama adalah alat tulis untuk psikotes. Kemudian juga siapkan laptop atau PC atau HP dengan jaringan internet. Pastikan nomor WA yang aktif dan akses email student.smabosa-yogya.sch.id yang ini akan diinfokan berikutnya oleh panitia. Kemudian persiapkan juga Google Classroom dan browsernya. Persiapan berikutnya adalah materi UN SMP, yaitu mapel matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Dan selalu cukup istirahat sebelum psikotes dilakukan. Demikian tadi persiapan-persiapannya. Nah, ada juga tips yang bisa Anda lakukan dalam mempersiapkan tes peminatan ini. Yang pertama, jangan memaksakan keinginan, pilihlah yang Anda merasa paling bisa menguasai. Kemudian jangan terpaku pada keterbatasan pilihan kuliah untuk jurusan tersebut. Kalian bisa cari informasi dulu, kalian bisa browsing dulu prodi-prodi di universitas dan lihat syarat pendaftarannya. Apakah memang mengharuskan peminatan tertentu atau bisa dari bermacam peminatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasikan dengan orang tua. Nah, jika ada informasi yang belum jelas, kalian bisa menghubungi tim PPDB SMA Bogor 1 Yogyakarta melalui tautan berikut ini. Demikian tadi langkah dan persiapan yang harus Anda lakukan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu libatkan Tuhan di dalam kalian melalui proses ini. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat mempersiapkan, semoga sukses bersama SMA Bogor 1 Yogyakarta. Tuhan memberkati.